banget ya, coy. Iya, makanya. Guys. Dah. Halo, selamat siang semuanya. Ada kakak siapa nih yang udah bergabung ya? Ada kakak Sharon Uruilal. Halo, selamat siang. Kakak Tria Zuros juga nih. Selamat siang semuanya, selamat datang ya di Bincang apa lah? Di Bincang apa ya nih ya? Bincang sehat yang ke-berapa? Ke-6 ya. Kita di Bincang Sehat yang ke-6 nih sayangku. Boleh nih, aku tunggu agak ramaian lagi nih ya yang menonton ya. Nih asalnya pada dari mana aja sayang? Ada kakak Uyun juga nih, thank you juga sudah bergabung kakak Uyun. Dari mana asalnya kakak Uyun? Boleh nih kita ngobrol-ngobrol dulu di sini ya sayangku ya. Sepil-sepil dulu nih asalnya pada dari mana aja. Nah ini yang sudah pada bergabung sudah tahu belum nih topik hari ini apa nih? Terhangat ya topiknya ya. Nah buat bunda-bunda di sini nih merapat sini boleh ya. Mau di share-share dulu boleh banget bun. Siapa tahu punya temen juga nih yang anaknya lagi ada permasalahan juga gitu ya bun ya. Boleh banget nih sayang share-share aja untuk live-nya aku. Wah kakak Uyun dari Palembang, mantap sekali. Jauh banget nih kakak Uyun dari Palembang ya. Kakak Sharon dari Solo, wow. Kita dekat nih kakak Sharon, aku juga dari ini Jawa Tengah. Kita dekat ya kakak Sharon ya. Nah, buat mami-mami di sini udah pada tahu belum nih? Kita mau berbincang-bincang apa ya siang-siang hari ini? Kita mau bincang apa nih, Mam? Udah pada tahu belum nih, Mam? Kita mau bincang-bincang apa nih ya? Halo kakak Anissa Kia juga nih, selamat bergabung sayangku, selamat datang ya di live-nya aku di sini. Nah, sudah kita sematkan juga nih ya di Bincang Sehat kita yang ke-6 ya. Kita akan membahas bagaimana kurang tidur mempengaruhi stabilitas emosi anak ya, seperti itu. Halo kakak Seza, selamat siang, selamat bergabung nih ya di live kita sekarang. Oke, buat kakak sayang semuanya, halo kakak Denny. Selamat siang kakak Denny, selamat datang di live-nya kita ya sayang ya. Nah, buat kakak sayang semuanya, boleh nih kalau mau dibantu share-share live-nya juga monggo ya. Siapa tahu ada mami nih ya yang merasakan permasalahan yang sama gitu ya Beb ya, boleh banget nih. Mungkin anak-anaknya lagi susah banget tidur malam-malam gitu ya sayang ya. Kadang kan agak susah juga, itu mempengaruhi untuk kondisi tubuhnya ya. Kayak jadi kurang nafsu makan bisa gitu ya Beb ya. Terus jadi dia sering banget yang namanya rewel gitu ya Beb. Karena pastinya nih sayang, kalau misalnya kita kekurangan tidur, itu kan pasti yang ngaruh banget ya ke suasana hati dan juga tubuh kita ya, seperti itu ya. Dan kita ini pasti ngerasain banget nih, sering banget yang namanya stres ya, cepat marah gitu ya, suasana hatinya buruk mulu gitu ya, moodnya emut-emutan gitu ya sayangnya. Nah, boleh nih sayangku, boleh banget nih sambil di-share-share aja. Udah lumayan banyak ya yang menonton live-nya aku di sini ya. Ada Kakak Risha, halo Kakak Risha, selamat bergabung di live-nya aku Kakak Risha. Dari Tangerang, wah mantap banget dari Tangerang nih, jauh sekali ya. Bener banget kakak, KDBB anak stuck tahu. Oke ya, seperti itu ya kakak Seza ya. Nah pastinya nih sayangku kalau misalnya kita sudah ada nih merasakan anaknya itu lagi susah banget yang namanya tidur gitu ya Beb ya. Kita kan jangan sampai membiarkan begitu saja. Nah perlu banget nih kita cari tahu apa hal-hal yang menyebabkan. Salah satunya lagi susah tidur itu kan nanti mempengaruhi juga ya ke kondisi tubuh si kecil seperti itu. Nah besti-besti di sini ya, bunda-bunda di sini mungkin ada yang punya tips gitu ya Bun ya. Gimana sih biar anaknya itu pas malam-malam tidurnya jadi cepet ya, sesuai juga jam tidurnya. Boleh nih kalau mau berbagi tips sama bunda-bunda yang lain, boleh banget nih sayang. Kita di sini akan berbincang-bincang sama narasumber kita nih. Pastinya udah pada tahu ya, udah pada lihat juga gitu ya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sama Kakak Nanik ya sayang ya. Nanti akan kita undang Kakak Naniknya. Jadi kakak sayang semuanya stay dulu di sini ya. Oke. Ya, kita ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu nanti akan diberikan materi sama Kakak Nanik. Kemudian sesi yang kedua nanti akan ada tanya jawab juga. Dan sesi yang ketiga nih sayangku nanti ada penutupan dan juga pembagian hadiah ya. Wow, menarik sekali. Apa nih hadiahnya ya? Hadiahnya e-wallet ya sayangku ya, buat 2 orang pemenang. Oke nih, dari kakak Seza nih, tidur cepat tapi mesti tengah malam mesti bangun terus kak. Wah iya benar ya.
Aku juga ada keponakannya yang kalau tengah malam tuh jam 12-an itu pasti bangun ya seperti itu. Cuma gimana caranya kita gitu kan? Udah coba berbagai macam cara tapi kok nggak bisa-bisa ya. Nah, nanti akan dikasih tips mungkin ya sama Kakak Nanik atau mungkin dari bunda-bunda yang lain nih ngalamin hal yang sama juga terus sudah menemukan tipsnya bagaimana, boleh di-share-share aja di sini ya. Oke, Kakak Nanik sudah bergabung. Kita sapa-sapa dulu ya sama Kakak Nanik ya. Halo Kakak Nanik, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Kakak Nanik? Halo Kak Inka, siang. Alhamdulillah baik. Kak Inka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kakak Nanik. Semoga Ya. sehat selalu ya Kakak Nanik ya. Amin, amin. Thank you. Kebetulan habis pilek juga nih. Oh, iya emang cuacanya agak kurang mendukung ya. Panas Iya. sering hujan badai. Wah, sering hujan badai bener banget. Iya. Oke, kita kenalan dulu nih. Aku kasih kenalan dulu sama kakak sayang semuanya. Mungkin belum pada tahu juga siapa nih kakak Nanik ya. Jadi kakak Nanik ini sering banget loh guys muncul di Instagram ya. Nah nanti kakak boleh cek-cek aja nih bunda-bunda semuanya, boleh dicek aja untuk Instagramnya kakak Nanik ya sayangku ya. Boleh sambil dicek-cek nih. Kalau kakak Nanik ini adalah mental health enthusiast ya sayangku ya, yang sering banget nih memberikan edukasi-edukasi seputar mental health. Nah, sekarang kita lagi mau membahas ini nih Kakak Nanik. Gimana caranya kita biar anak itu nggak susah tidur. Kadang bundanya pusing gitu ya kakak ya. Anaknya susah banget tidur. Karena itu nanti ngaruh juga ya pastinya ya Kakak Nanik ya ke emosionalnya si kecil gitu kan ya. Bener banget. Terus nanti ganggu juga ke nafsu makan gitu kan ya Kakak Nanik. Ada yang komen nih, mirip kakak berdua masa sih? Mirip, soalnya sama-sama pakai hijab kayaknya. Oh iya benar ya. Oke, gimana nih? Kita mau langsung aja berbincang-bincang sama kakak Nanik gimana nih? Boleh nih kakak Nanik? Aku akan kasih waktu untuk kakak Nanik nih berbincang-bincang sama teman-teman semua ya sayangku ya. Jadi boleh banget nih kakak Nanik mungkin nanti bisa dijelaskan juga seperti itu ya. Pentingnya anak tidur itu secara normal gimana sih ya? Pentingnya anak tidur cepat itu mempengaruhi psikologis tuh kayak gimana? Terus juga mungkin nanti boleh di-spill juga nih ya kakak ya, gimana sih faktor yang menyebabkan anak itu mengalami gangguan tidur ya seperti itu ya. Dan juga dampaknya buat jangka panjang buat anak itu kayak gimana. Nah boleh nih kita berbagi tips juga gitu ya kakak Nanik ya, biar bunda-bunda di sini itu jadi tahu nih harus gimana terhadap anak-anaknya. Boleh nih aku persilahkan buat kakak Nanik ya untuk memberikan informasi dan juga materi-materi ya seperti itu ya. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Kak Inka dan teman-teman dari Deep Sleepy juga yang udah mengundang aku buat gabung lagi ke sesi yang kesekian untuk sharing-sharing banget, sharing bareng sama Sobat Deep Sleepy dan juga mungkin ada dari teman-teman followers aku ya. Di sini kali ini kita mau sharing tentang apa sih pentingnya tidur buat anak ya, melihat dari sisi psikologisnya gitu ya. Nah ini sebenarnya suaraku kedengeran nggak Kak? Kedengeran jelas nggak? Atau Mantap kakak. Mantap, oke. Aman. Oke, aman ya. Ya jadi langsung aja ngebahas tentang tidur. Untuk tidur itu sendiri, buat kita orang dewasa juga kita setiap hari membutuhkan tidur ya. Jadi tidur itu sendiri adalah sebuah kebutuhan dasar yang dibutuhkan manusia, baik itu pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Nah, karena manfaat daripada tidur itu sendiri adalah ketika kita tidur, pikiran kita, tubuh kita semuanya beristirahat. Di situ ada yang namanya proses regenerasi sel-sel tubuh pada diri kita, terus juga ada proses pengembalian energi yang sudah kita buang selama seharian penuh, seperti itu supaya kembali optimal pada saat tidur. Kemudian juga pada saat tidur itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi begitupun juga yang terjadi pada anak-anak ya. Dan juga kalau kita melihat dari sisi psikologi sendiri, karena tidur itu sendiri juga sama halnya dengan makan dan juga minum. Jadi buat anak-anak selain makan, minum, main itu dia juga punya kebutuhan dasar yaitu tidur. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kondisi tidur yang cukup, dari sisi psikologis itu
dia bisa berpengaruh pada perkembangan, salah satunya perkembangan kognitif anak, yaitu mulai dari kemampuan berpikir, kemudian kemampuan memahami informasi yang diterima, terus juga anak-anak ini menjadi konsentrasinya bisa lebih baik gitu kalau dia memiliki tingkat atau kondisi tidur yang cukup. Nah, pada anak-anak usia sekolah nih misalkan, anak-anak yang memiliki kondisi tidur kurang itu bisa jadi di sekolah dia akan menjadi kurang termotivasi untuk menerima pelajaran dari guru. Terus juga merasa lelah berkepanjangan, kemudian juga daya konsentrasinya itu bisa menurun, terus daya ingatnya juga bisa menjadi kurang seperti itu Kak Inka ya. Dan anak-anak ini dia kalau tidurnya itu kurang akan menjadi prestasinya mungkin jadi kurang gitu karena tidak ada motivasi untuk belajar. Aku aja nih kalau yang misalkan malamnya kurang tidur gitu, bangun pagi tuh rasanya kayak badan tuh berat, kayak mau berangkat kerja tuh males-malesan, yang ada scroll sosmed dulu sampai jam 7 nanti baru 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 siap-siapnya tuh jadi buru-buru gitu loh. Jadi memulai hari itu, memulai pagi itu jadi lebih males gitu. Itu kondisi orang dewasa kalau mengalami susah tidur. Begitupun yang terjadi pada anak-anak gitu. Nah, juga ada di sini sebuah penelitian di bidang psikiatri anak di Amerika itu menjelaskan anak-anak yang memiliki kondisi kurang tidur, dia akan cenderung memberikan perilaku atau menunjukkan perilaku yang lebih impulsif gitu. Anak-anak ini jadi cenderung lebih mudah marah, dari sisi emosionalnya dia tuh jadi lebih sensitif, kemudian ada perubahan mood yang cukup drastis kadang-kadang. Karena orang kalau kurang tidur itu pusing kepala, jadinya segala sesuatu jadi mudah stres, jadi lebih gampang kepikiran, dan anak-anak ini bisa memiliki tingkat frustasi yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang memiliki kondisi tidur yang cukup gitu Kak Inka. Nah ini mungkin penting juga ya buat ibu-ibu untuk memperhatikan pola tidur anaknya, buat ibu-ibu dan juga orang tua kayak gitu. Selain itu juga anak-anak yang memiliki pola tidur kurang itu akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit gitu, mudah pilek, mudah batuk dan lain sebagainya kayak gitu, karena sistem kekebalan tubuhnya itu menurun karena akibat daripada pola tidur yang kurang tersebut. Nah mungkin pentingnya kayak gitu sih Kak Enka kurang lebih. Jadi pada tubuh orang dewasa dan juga anak-anak, tidur itu memiliki peranan yang sangat penting, baik itu untuk pertumbuhan tubuh ataupun perkembangan kognitif maupun emosional, itu sangat penting banget sih gitu. Nah mungkin itu sih pentingnya untuk anak-anak tentang tidur ya Kak. Atau kita langsung lanjut ke faktor yang mempengaruhi nih. Boleh Kakak Ranik. Ya, jadi itu ya teman-teman, pentingnya tidur untuk anak-anak dari sisi psikologisnya seperti itu. Kemudian apa aja sih faktor-faktor yang menjadi pengaruh anak-anak itu mengalami gangguan atau kekurangan tidur gitu ya. Nah, ada sebuah penelitian dari Bata Karya itu tahun 2013 menjelaskan bahwa faktor utama yang menjadikan anak-anak menjadi kesulitan tidur itu adalah faktor daripada keluarga atau orang tua lebih tepatnya. Jadi kalau orang tua tidak membiasakan si anak, mungkin dari usia sejak dini sampai dengan ya usia sekolah gitu, tidak dibiasakan diberikan pola tidur yang teratur, maka ini akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan buruk yang sudah menjamur gitu. Anak-anak tuh jadi kebiasaan tidurnya larut malam karena dari orang tuanya sendiri sejak dini tidak dibiasakan untuk anaknya punya pola tidur yang cukup gitu. Dan ini kalau sudah menjadi habit akan menjadi sulit diubah. Dan mungkin buat ibu-ibu atau orang tua yang masih punya bayi, atau pemahaman buat kita juga yang belum menikah dan belum punya anak, nanti kalau misalkan punya bayi gitu, meskipun bayi belum bisa membedakan antara siang dan malam, yang biasanya itu mereka bakalan lebih sering begadang gitu ya, itu orang tua bisa juga untuk melatih sejak bayi tersebut, membiasakan kalau misalkan malam ya berarti lampu dimatikan, supaya anak-anak itu
secara nggak sadar nanti seiring bertumbuhnya usia dia paham, oh berarti kalau malam lampu udah dimatikan itu udah malam, itu waktunya untuk aku istirahat, untuk aku tidur. Nanti pagi hari lampu dinyalakan, begitu juga dia harus bangun, dan itu seterusnya. Itu secara nggak sadar, walaupun anak masih bayi, nanti akan berpengaruh ketika dia sudah berusia paham gitu. Misalkan 1-2 tahun dan beranjak 3 tahun dan seterusnya, itu dia mulai paham, dan secara nggak langsung itu polanya bakalan tersusun dengan rapi gitu Kak. Itu faktor utama yang disampaikan. Kemudian ada faktor lainnya, itu mungkin anak tersebut kenapa dia susah tidur, ternyata dalam kondisi lapar nih, atau dia haus. Nah ini juga orang tua juga perlu tahu bahwa anaknya tuh kenapa kok kayak gelisah, guling kanan guling kiri, nggak merem-merem gitu mungkin. Nah itu orang tua perlu tahu, ternyata anaknya ini lagi lapar atau haus. Nah itu juga perlu diperhatiin. Terus faktor lain mungkin dari sisi psikologis, anak tersebut mengalami stres. Jadi stres itu kan nggak cuma dialami sama orang dewasa aja. Ternyata stres juga bisa menyerang anak-anak. Gitu. Jadi misalkan nih si anak ternyata siang harinya dia main sama temen, kok ada konflik kecil yang ternyata bikin dia kepikiran sampai malam, akhirnya dia nggak bisa tidur, sedangkan orang tuanya nggak tahu. Nah ini juga sesuatu hal yang ya penting banget orang tua untuk sering-sering ngajak ngobrol sama anak sebelum tidur, biar tahu nih, oh ternyata anakku tuh ada stres karena ini atau apa gitu. Terus faktor lain mungkin ada trauma, mungkin pada anak-anak yang mengalami broken home atau orang tuanya setiap hari berkonflik, itu dia akan mengalami tingkat insomnia atau kesulitan tidur yang potensinya lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tinggal di lingkungan harmonis. Itu juga faktor yang besar banget. Terus selain itu bisa jadi karena tempat tidur yang mungkin bagi anak kurang nyaman, baik itu ventilasi ataupun tempat tidurnya perlu diganti atau seperti apa, atau dia perlu untuk diberikan musik relaksasi atau seperti apa, itu orang tua juga perlu tahu. Itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi anak-anak menjadi susah tidur gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terlalu ini sih, misalkan terlalu larut bermain gadget atau nonton TV atau main game, itu juga pengaruh yang sangat besar banget Kak Intan. Jadi misalkan memang orang tuanya kurang menata pola anak bermain gadget ini, dia dibiarkan sampai jam 9, jam 10 masih main HP, masih ngegame. Hal itu kan yang seharusnya anak jam sekian itu udah istirahat, akhirnya dia berpola jam 11 baru tidur, nanti bangun pagi hari, itu mengakibatkan anak-anak jadi susah tidur. Mungkin itu beberapa faktor ya Kak ya, beberapa faktor yang kita bisa tahu secara umum gitu, yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kesulitan tidur atau insomnia gitu Kak. Gitu sih. Dan masih ada banyak faktor lainnya juga. Kalau Mungkin untuk jangka panjangnya gimana ya Kakak Nanik ya? Kan biasanya kadang orang tua suka bingung gitu ya. Aduh gimana nih, anak aku udah lama banget susah banget tidur ya. Mungkin kan kadang takut juga ya kalau dibawa ke dokter karena masih kecil juga. Nah itu gimana tuh biasanya? Kalau untuk jangka panjangnya nanti takutnya sama atau enggak sih efeknya kayak kalau orang dewasa kan nanti takutnya kayak ada kena penyakit lainnya. Nah kalau untuk anak-anak kayak gimana nih Kakak? Oke. Baik, jadi kalau kaitannya dengan dampak jangka panjang anak-anak yang mengalami kesulitan tidur gitu Kak ya. Jadi ada beberapa dampak yang bisa disebabkan karena anak-anak ini kesulitan tidur. Pola tidur yang baik itu akan memberikan efek tubuh yang sehat, baik itu psikologis maupun fisik. Nah, jika ini dibiarkan berlarut-larut, anaknya setiap hari kesulitan tidur dan orang tua tidak memberikan pertolongan segera, itu salah satu hal yang dikhawatirkan. Ini bisa menyebabkan penurunan kecerdasan otak anak. Jadi, karena tidur nyenyak itu sendiri adalah kunci daripada meningkatkan kemampuan otak kita, mulai dari berpikir, mengingat, daya konsentrasi, itu semua akan ditingkatkan pada saat kita tidur. Nah, kalau anak-anak ini di jangka panjang dia mengalami insomnia secara terus-menerus, ditakutkan akan mengalami penurunan kecerdasan otak. Itu ya Kak, salah satunya. Kemudian juga
bisa mengalami gangguan memori itu secara emosionalnya. Jadi dia itu menjadi mudah lupa gitu dengan sesuatu hal. Mungkin pada anak-anak sekolah seperti yang saya singgung di awal tadi, itu bisa menyebabkan susah untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Ya karena pertumbuhan di otaknya itu kurang maksimal karena dia mengalami kurang tidur itu tadi. Akhirnya terdapat gangguan sistem memori. Dia menjadi mudah lupa, susah untuk mengingat, kemudian juga susah untuk menerima materi seperti itu. Nah, selain itu juga tentunya sistem kekebalan tubuh anak jadi lebih rentan gitu ya. Kita juga kalau misalkan kurang tidur kan jadi mudah pilek, mudah batuk kayak gitu-gitu. Nah, itu juga hal-hal yang mungkin bakal terjadi pada anak jika anak dibiarkan kurang tidur gitu. Itu menjadi lebih rentan terkena penyakit fisik maupun psikologis. Jadi mudah stres, mudah frustasi, dikhawatirkan meningkatkan potensi depresi kayak gitu. Terus juga bisa membuat anak ini jadi mudian, jadi merusak suasana hatinya gitu. Karena tiap hari, tiap bangun tidur nggak fresh, uring-uringan kayak gitu, itu membuat suasana hati itu jadi bad mood berkepanjangan. Nah, kalau nggak segera ditangani, ini anaknya akan menjadi lebih tricky, terus juga sensitif. Dia dalam pergaulan nanti lebih susah untuk beradaptasi karena emang kemudian gitu. Jadi itu penting banget sih Kak dalam jangka panjang, efeknya cukup berpengaruh ya. Terus mungkin kalau dalam fisiknya bisa meningkatkan potensi obesitas pada orang-orang tertentu, pada anak-anak tertentu, atau justru mungkin susah untuk menambah berat badan tubuh gitu pada anak tertentu. Nah, selain itu juga bisa menjadikan anak tersebut nanti tumbuh menjadi orang yang cenderung pemalas, yang akhirnya menjadi tidak produktif. Karena orang yang kurang tidur itu bawaannya pengen rebahan kadang-kadang kan. Nah, rebahan ini kan membawa rasa malas tertentu. Nah, ditakutkan kalau ini dibiasakan dan tidak ditindaklanjuti, nanti dia tumbuh menjadi orang yang lebih suka malas untuk melakukan hal-hal baru, malas mempelajari hal-hal baru seperti itu. Terus juga bisa meningkatkan gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan juga gangguan penyakit lainnya gitu sih Kak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini kan banyak bunda-bundanya nih yang lagi menonton ya kakak ya. Kalau misalnya tips-tips ada nggak nih kak, biar si kecilnya nggak insom lagi gitu kan. Kadang bunda mungkin udah kasih susu gitu ya kalau malam-malam, atau udah ditidur siangin siang-siang dulu gitu ya, cuman masih belum bangun nih. Boleh kita kasih tips juga nih buat bunda-bunda ya. Oke, jadi kalau untuk tipsnya sendiri nih Kak Inka, mungkin secara umum yang kita bisa lakuin, mungkin buat bunda-bunda, buat teman-teman yang bisa lakuin ketika anaknya mengalami susah tidur itu bisa juga yang pertama untuk mungkin dibiasakan berolahraga ya. Itu karena olahraga itu kan membuat kita menjadi sehat, membuat kita menjadi lebih bugar. Nah, kalau anak-anak dibiasakan berolahraga, dia akan memiliki habit positif yang baru. Nantinya akan menjadi tingkat pengen tidurnya itu menjadi lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya gitu. Misalkan yang tadinya susah tidur gitu, mungkin jam 9 jadi lebih udah ngantuk kayak gitu. Itu salah satunya dengan cara dibiasakan berolahraga. Terus juga usahain bunda-bunda anaknya nggak dibiarkan dalam keadaan lapar gitu misalkan. Nah, usahakan malam sebelum bobo itu anak-anak udah cukup nutrisinya, asupan makannya cukup, minumnya juga cukup supaya dia lebih bisa tidur nyenyak gitu. Terus juga hindarkan anak untuk terbiasa minum yang berbau kafein. Itu juga mungkin ada anak-anak tertentu yang mungkin mencicipi kopi ataupun teh yang dengan kadar yang cukup tinggi itu dia bisa kecanduan kafein, karena kafein juga bisa membuat orang itu susah untuk tidur. Nah, itu bunda-bunda bisa untuk mengontrol itu. Selain itu juga bisa untuk membuat sebuah rutinitas sebelum tidur. Kayak misalkan diajarkan untuk gosok gigi dulu, cuci kaki, bersih-bersih diri, kemudian membacakan cerita atau
diajak ngobrol, hari ini ada cerita apa, ada yang bikin nggak nyaman tidak gitu. Nah, hal-hal kedekatan seperti itu akan membuat anak-anak nyaman dan membuat potensi tidur jadi lebih mudah, kayak gitu Kak ya. Terus ada juga salah satu metode perubahan perilaku di psikologi itu namanya token ekonomi. Karena ini menarik banget. Token ekonomi itu sebuah metode mengubah perilaku anak dengan cara memberikan penguatan. Jadi misalkan anak ini mengalami susah tidur ya, susah tidur. Nah, orang tua cari tahu dulu nih faktor kebelakangnya dia susah tidur itu karena apa. Misalkan karena ada kecenderungan main gadget yang larut malam. Nah, berarti bunda ataupun orang tua yang perlu diubah adalah intensitas bermain gadgetnya dikurangi nih, biar anak-anak jadi tidurnya bisa lebih awal gitu. Nah, salah satu caranya adalah token ekonomi. Jadi seperti ini, kita misalkan bikin stiker tuh, kayak ada 20 stiker, terus nanti anak-anak dikasih pemahaman bahwa ayo kalau misalkan adik bisa nggak main gadget sampai main gadgetnya setengah jam aja, nanti jam 9 udah jam berapa ya, misalnya jam 8 nanti kita udah persiapan buat tidur, kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalkan hari pertama dia bisa melakukan itu, dikasih 1 stiker, hari kedua bisa dikasih, nanti hari ketiga dia nggak bisa, nggak dikasih stiker. Setelah misalkan terkumpul 5 stiker nih, nanti anak-anak stikernya itu ditukarkan sama sebuah barang yang memang dia suka gitu. Jadi kita kasih penguatan perilakunya supaya anak merasa nyaman, dia merasa dihargai. Setelah itu dia akan yang membuat habit baru juga lama-kelamaan gitu. Nah, itu juga bagus banget Kak, melakukan token ekonomi namanya. Seperti itu Kak. Nah, itu juga tentunya butuh kesabaran juga dari orang tua, karena nggak mungkin itu bisa sukses dalam 1-2 hari ke depan ataupun 1 minggu. Mungkin sebulan 2 bulan baru bisa berhasil dengan cara seperti itu. Jadi anak-anak dikasih reward sesuai apa yang dia mau dengan cara stiker-stiker yang dikumpulkan tadi. Itu nanti akan membuat hati anak menjadi senang. Nah, itu mungkin bisa ibu-ibu coba kalau yang merasa anaknya itu mengalami susah tidur. Ataupun perilaku negatif apa yang ingin dikurangi dan dibuat lebih positif dengan cara seperti itu. Itu kayak gitu ya Kak. Terus juga tambahannya mungkin ya membiasakan diri anak untuk menceritakan sesuatu aktivitas yang dialami hari ini. Kalau misalkan anaknya kayak tiap hari cenderung gelisah, terus dia kayak terlihat overthinking atau apa, karena nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak juga bisa mengalami overthinking kalau lingkungannya itu misalkan cenderung membuat dia stres gitu ya, dan dia orang tua bisa menjadi sahabat anak juga, dikasih ruang untuk cerita, kamu hari ini ada apa, ada yang bikin kamu gak nyaman atau enggak. Nanti kalau misalnya dia stres, dikasih ketenangan, dikasih keamanan, biar anak tuh ngerasa dia nyaman gitu, sehingga pola tidurnya akan menjadi ya pelan-pelan bertahap membaik, seperti itu sih Kak. Nah, tentunya kalau misalkan pola tidur ini udah sangat berantakan dan cukup mengganggu menurut para orang tua, kita sudah melakukan pertolongan pertama yang kita bisa misalkan, dan itu belum juga ada hasil yang maksimal, masih juga kesulitan, itu juga nggak perlu sungkan untuk meminta bantuan profesional ya, karena anak usia 0 bulan pun kalau misalkan kita melihat dia ada potensi permasalahan tertentu, ya kita nggak apa-apa untuk ke dokter gitu, ke dokter anak ataupun ke psikolog anak sesuai dengan kebutuhan ya, seperti itu. Jadi usahakan berikan pertolongan terbaik untuk anak kita, kayak gitu Kak. Mungkin seperti itu Kak Inka, kurang lebihnya. Oke, terima kasih banget nih Kak Nanik nih. Banyak banget ya yang bisa diambil nih sama bunda-bundanya. Mulai dari olahraga, terus juga memperhatikan nutrisi si kecil gitu ya. Kalau sebelum tidur harus terpenuhi dulu, biar si kecil nggak rewel dan nggak susah tidur juga gitu ya. Dan kalau ternyata si kecil ini sudah lumayan parah ya insomnia, boleh dibawa ke tenaga medis aja, karena memang butuh pertolongan gitu ya kakak ya. Thank you banget nih Kakak Nanik, insightful banget nih ya. Nah, kita langsung lanjut aja, gimana nih Kakak Nanik? Ke boleh jawab ya sayang ya. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari sebentar. Dari Kakak Risha Anindya nih ya. Halo Kakak Risha, thank you nih ya sudah bertanya nih Kakak Risha. Masih di sini nggak nih Kakak Risha? Oke ya, Kakak Risha bertanya nih.
Gimana cara menangani anak usia dini yang memiliki permasalahan sosial emosional yang tidak stabil? Seperti itu Kakak Nani. Anak usia dini yang memiliki permasalahan Sosial emosional yang tidak stabil. Berarti anaknya masih usia berapa misalkan dia? Usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayaknya sih Kakak Nani. Oke, jadi untuk menangani anak-anak yang sosial emosionalnya tidak stabil, mungkin contohnya kayak dia cenderung mudah marah, sensitif, terus mungkin dia impulsif seperti itu ya. Nah itu ya mungkin salah satu faktornya karena dia kebutuhan tidurnya tidak tercukupi juga, bisa jadi. Nah kalau misalkan orang tua udah tahu nih faktornya karena kebutuhan tidurnya itu tidak tercukupi, berarti mungkin bisa dipakai salah satu tips yang tadi aku udah sampaikan tadi itu. Nah kalau misalkan masih kesulitan, ibu-ibu perlu melakukan asesmen awal dulu nih, harus tahu dulu nih anaknya itu kira-kira dia kenapa. Karena tidak ada solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang umum. Jadi kita harus tahu dulu faktornya itu kenapa. Salah satu caranya ya dengan cara mengamati perilaku si anak, kira-kira dia itu cenderungnya seperti apa, apakah hanya dia menakali teman-teman sebayanya, ataukah dia misalkan dia rewel terus, mudah nangis dan lain sebagainya, itu perlu tahu dulu ya. Nah mungkin hal yang bisa dilakuin adalah untuk anak 1 sampai dengan 3 tahun ya. Berarti bisa coba untuk diberikan ruang untuk pendekatan dulu secara intensif dengan anak, kira-kira kebutuhan yang belum dipenuhi itu apakah kebutuhan tidurnya ataukah kebutuhan makan dia yang kurang seperti itu, ataukah sebenarnya dia nggak nyaman dengan kondisi di rumah seperti itu ya. Karena anak umur sekian belum bisa diajak komunikasi dengan baik ya, berarti orang tuanya yang harus lebih aktif untuk mencari tahu dulu nih masalahnya apa. Nah kembali lagi kalau misalkan masih kesulitan, itu bisa meminta bantuan profesional seperti itu Kak. Oke, buat Kakak Risha dia. Oke, ini dari Kakak Risha lagi nih Kak. Anak saya 6 tahun Kak. Oh usianya 6 tahun nih Kak. 6 tahun. Iya, suka ngelawan anak saya. Kalau diomongin saya pusing. Kalau dibilangin ngeyel mulu, apa faktor pertemanan kali ya Kak? Oke, jadi anaknya usia 6 tahun, dia ngeyelan gitu ya, suka ngelawan kalau dibilangin. Oke. Jadi sebelumnya bunda-bunda juga perlu tahu bahwa setiap anak itu pasti memiliki pribadinya masing-masing ya, memiliki karakternya masing-masing. Ada yang memang dia itu dari kecil udah mudah diatur, ada yang memang butuh tenaga ekstra gitu, butuh perhatian ekstra untuk bisa jadi anak yang baik gitu. Sebenarnya untuk anak usia sekian dia menjadi anak yang susah untuk dibilangin, itu masih hal yang normal selagi maksudnya dia tidak merugikan lingkungannya. Jadi misalkan anak ini cenderung suka memukul atau dia marah-marah kalau dibilangin gitu, coba kita lihat lagi ke dalam. Pola pengasuhan kita sudah demokratis atau mungkin selama ini kita cenderung otoriter. Kadang-kadang ada pola asuh yang tanpa orang tua sadari itu, karena kita nggak sabar, kita kalau anak ada keliru, kita langsung marah-marah, kita langsung bentak-bentak. Nah, hal itu yang secara alamiah anak-anak lakukan adalah membela diri. Nah, membela dirinya itu dengan cara melawan. Nah, hal-hal seperti itu yang bunda-bunda dan orang tua juga perlu sabar cara mengatasinya. Nah, salah satu cara menanganinya adalah dengan cara memberikan modeling ya, karena anak-anak kecil itu belajar dengan cara meniru. Jadi dari orang tuanya dulu, misalkan karena aku juga ada teman itu ibu-ibu, cara pola asuhnya kepada anak itu dia selalu memberikan modeling, dia memberikan model yang bagus. Jadi ketika anak salah itu nggak langsung disalahkan atau langsung menjudge kamu nakal gitu. Nah ini juga bunda-bunda perlu penting juga, anak-anak ketika dia nakal itu jangan
keseringan dibilangin, kamu ini nakal, harusnya kamu nggak gini ya. Jangan seperti itu, karena takutnya nanti si anak akan merasa bahwa dirinya itu ya memang nakal gitu. Dia akan menjadi melabel dirinya sendiri. Tapi caranya adalah dengan cara seperti itu yang saya tadi sampaikan. Token ekonomi itu bisa Bunda coba juga. Jadi perilaku apa yang ingin Bunda ubah dari anak, coba dikasih reward dan juga punishment yang setara. Nah itu mungkin kalau untuk lebih jelasnya tentang token ekonomi nanti bisa cari tahu di Google atau YouTube, itu banyak contohnya ya Bunda ya. Itu salah satu metode yang bisa dilakuin sendiri oleh orang tua untuk mengubah perilaku sih. Nah itu. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh kenapa dia melawan, itu karena ada kebutuhan yang belum dipenuhi. Oh ternyata dia sering ngelawan tuh karena sebenarnya dia lapar, atau sebenarnya dia ngerasa pengen cerita tapi nggak punya ruang. Nah hal-hal seperti itu yang orang tua perlu paham juga. Nah dengan cara memberikan token ekonomi atau penguatan perilaku, dia nanti akan merasa lebih dihargai. Ketika dia benar, dia melakukan perilaku baik, dia dikasih reward. Ketika dia salah, dia dikasih hukuman, tapi yang yang nggak berat seperti itu. Nanti anak-anak akan paham secara perlahan-lahan. Nah, mungkin itu Bunda bisa mencoba hal itu. Lebih kepada menjadi sahabat anak, karena memang ya perlu disabaran yang ekstra juga sih ya melihat anak-anak. Kadang yang kita melabel dia nakal itu sebenarnya ada hal-hal yang mungkin belum terpenuhi gitu. Ini seperti itu Kak, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Kak Nanik, bermanfaat banget nih buat bunda-bundanya. Jadi selain bisa pakai metode modeling, pakai metode token ekonomi juga bisa gitu ya Kak. Iya. Oke nih, kita langsung lanjut aja ya Kakak ya ke pertanyaan yang kedua dari Kakak Seza Duas nih. Halo Kakak Seza Duas, dari tadi sudah banyak banget pertanyaannya nih. Aku lihat-lihat nih. Ini pertanyaannya, red flag anak insomnia parah dan segera harus dibawa ke dokter itu apa aja Kak? Seperti itu. Oke. Jadi tanda-tanda anak yang mengalami insomnia parah yang harus segera dibawa ke dokter gitu ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus banget Kak, karena artinya orang tua udah jaga-jaga nih, kalau misal anakku ada tanda-tanda ini berarti aku harus segera sigap gitu. Oke, mungkin hal yang paling mudah dikenali anak-anak mengalami insomnia atau kesulitan tidur itu bisa dilihat dari pola dia kalau mau tidur. Misalkan dia terlihat gelisah, guling kanan, guling kiri, terus matanya mungkin pura-pura merem gitu kalau dilihat ternyata masih kedip-kedip, dan itu berangsur lama. Nah itu orang tua harus paham. Kalau misalkan berlangsung 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan kok dia sering terlihat gelisah, terus pas misalkan tidur malam juga dia sering mengigau hal-hal yang negatif gitu, yang mengarah kepada ketakutan atau mengalami kecemasan. Nah itu bunda-bunda perlu waspada juga. Itu salah satu cirinya. Jadi kalau misalnya anak tengah malam sering terkejut gitu, ada gerakan refleks dari tubuhnya yang kalau terkejut itu langsung bikin dia bangun kayak gitu. Nah itu kalau intensitasnya cukup sering, barangkali ada sesuatu hal yang anak-anak ini bermasalah gitu, baik itu secara psikologis maupun dia memiliki penyakit fisik tertentu gitu. Nah itu juga penting banget. Jadi kita bisa lihat dia mungkin sering mengigau, terus terkejut tiap kali tidur tengah malam, terus juga pola tidurnya dia cenderung guling kanan kiri, nggak merem-merem kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, ya mungkin dia rewel yang nggak berkesudahan. Terus pola tidur yang tiap hari hampir tidurnya itu pagi mungkin. Ada anak-anak tertentu yang dia itu kalau malam nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur di atas jam 12. Itu kan orang tuanya juga ngadepinnya stres, anaknya juga berpengaruh gitu perkembangan tubuhnya, baik itu kognitifnya maupun tubuhnya itu sangat berpengaruh. Nah itu udah red flag banget Kak, itu udah ciri-ciri banget bahwa anak ini membutuhkan pertolongan medis maupun psikologis. Jadi orang tua penting banget untuk langsung memberikan pertolongan gitu, biar nggak soalnya nanti takutnya kasihan nanti kalau secara kognitif dia kemampuan menerima informasi, memahami informasinya itu berkurang, daya ingatnya menurun, itu kasihan. Jadi seperti itu kurang lebihnya Kak ya, tanda-tandanya. Terima kasih banget nih Kakak Nanik. Kita harus ini ya Kakak Nanik
aware ya terhadap kondisi Iya, aware si banget. kecil ya kayak. Karena kalau kita udah ngeliat si kecil susah banget tidur sampai guling-guling ke sana kemari, terus bahkan sampai yang namanya begadang ya, takutnya nggak kuat tidurnya. Iya, Nah, benar terus banget. kalau misalnya ternyata udah sampai yang kita lihat lumayan parah ya, setidaknya langsung dibawa aja ke dokter. Seperti itu ya Kakak Nanik Betul. ya. Yes, benar banget Kak. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kakak Nanik ya. Iya. Ada dari Kakak Tria Zuras nih. Halo Kakak Tria Zuras. Apakah rasa lelah dan mengantuk yang timbul akibat begadang bisa mempengaruhi respon dan mood anak saat beraktivitas, Kak? Begitu pertanyaannya Kakak Nani. Oke. Apakah respon ngantuk gimana Kak? Bisa diulangi sekali lagi? Oke. Apakah rasa lelah dan mengantuk yang timbul akibat begadang bisa mempengaruhi respon dan mood anak saat beraktivitas? Oke. Nah, itu iya, bener banget, bener banget. Seperti yang aku singgung di awal juga, pengaruhnya kualitas tidur yang kurang pada orang dewasa maupun anak-anak ini salah satunya menyerang emosional kita. Jadi, gangguan mood, suasana mood yang berubah jadi buruk itu akibat daripada rasa capek dan juga pola tidur yang kurang. Itu mempengaruhi banget karena kita orang dewasa juga kerasa banget kok. Aku sendiri juga kerasa banget kalau kalau kurang tidur itu rasanya bangun pagi capek, terus rasanya jadi bad mood, jadi mudah sensitif, jadi gampang marah, impulsif dan meledak-ledak. Itu benar banget, itu sangat berpengaruh banget Kak. Oke. Itu mungkin Kak ya? Iya. Terima kasih ya Kakak Nanik ya atas jawabannya nih. Jadi gitu ya Kakak Zeros ya, memang sangat berpengaruh nih terhadap mood kita. Karena apa namanya, kalau misalnya kita susah banget yang namanya tidur ya, kadang takutnya nanti jadi kena penyakit lain juga kan ya Kakak Nani. Apalagi nanti kita fokus juga ya, kayak kita gini yang sering banget kerja terus begadang mulu, ya itu kan nggak fokus kalau kerja. Apalagi anak-anak ya yang dia butuh konsentrasinya bagus gitu ya, nanti pas di sekolah kurang konsentrasi, nggak bisa nyerap apa namanya pelajaran-pelajaran dengan baik kayak gitu. Benar banget. Oke nih, kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya nih ya Kakak Nanik ya. Iya, sesi apa nih Kak? Mau gimana Kakak Nanik? Sesi apa nih selanjutnya? Sesi bagi-bagi hadiah. Kita akan bagi-bagi hadiah nih Kakak Nanik buat 2 orang ya sayang ya, buat 2 orang. Nah mungkin dari Kakak Nanik mau kasih pertanyaan buat bunda-bunda di sini boleh? Oke, satu aja Kak ya pertanyaannya kan? Iya. Ya oke. Jadi pertanyaannya, apa yang orang tua bisa lakukan ketika melihat tanda-tanda anak mengalami susah tidur? Itu aja deh. Oke, pertanyaannya apa yang orang tua bisa lakukan kalau melihat anak-anak ini ada gejala-gejala susah tidur? Begitu ya Kakak Nani? Ya. Boleh nih bunda-bunda di komen-komen nih. Siapa tahu menang nanti ya bun ya. Boleh nih, ada siapa nih? Ada Bunda Tria Zeras nih sudah menjawab. Terus ada Mami Meira juga nih. Ada Kakak Sheja juga nih ya. Boleh nih bunda-bunda yang lain ikut meramaikan juga. Dibantu komen-komennya juga nih. Siapa tahu nanti jadi pemenangnya bun. Lumayan ya bun ya, dapat e-wallet nih bun. Iya. Jadi lebih ke penanganan utamanya ya. Iya. Yang bisa dilakuin. Oke nih, sudah banyak juga ya yang menjawab ya ternyata ya. Oke, kita lihat siapakah pemenangnya. Kita lihat dulu siapa yang akan mendapatkan e-wallet. Oke nih, kita sudah dapat pemenangnya nih bun. Ada dari Mami Meira nih. Halo Mami, thank you sudah menjawab juga ya dan sudah menjadi pemenang nih Mami Meira. Nah, Mami Meira menjawab nih Kakak Nanik, olahraga sebelum tidur anak sudah cukup asupan makan, hindari anak minum yang kafein, dan juga membuat rutinitas sebelum tidur. Mantap. Betul nggak nih Kakak Nanik? Betul nggak nih jawabannya nih Kakak Nanik? Iya. Benar. Oke, mantap. Komplit banget. Komplit sekali nih Mami Meira. Thank you sudah menjawab ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Di sini aku punya pertanyaan nih bunda-bunda. Oke ya, boleh disimak ya bun ya. Pertanyaannya, faktor utama apa yang membuat anak mengalami kekurangan tidur? Ada pada apa nih? Faktor yang paling utama di mana nih bun? Ayo, tadi sudah dijelasin nih sama kakak Nanik nih bun. Ya teman-teman yang udah nyimak pasti tahu banget nih. Ya, harusnya tahu banget nih ya bun ya. Wah, ini sudah ada kakak Tria Zuras nih. Mantap nih, langsung menjawab kakak Tria Zuras nih. Gercep. Ada kakak Uyun juga, kakak Nurima nih. Ada Mam Seren juga nih. Wah, sudah banyak ya yang menjawab ya. Boleh nih, bunda-bunda semuanya dibantu komen-komennya lagi nih saya. Kita cari dulu ya, siapa yang akan memenangkan kuis kita yang kedua. Oke nih, kayaknya sudah banyak ya yang menjawab ya. Kita sudah dapatkan untuk pemenangnya dari kakak Lanini Febs nih. Halo kakak Lanini Febs, agak susah membacanya ya. Selamat ya kakak ya, sudah menang nih. Oke, jawabannya adalah faktor keluarga atau orang tua. Anak dalam kondisi lapar atau haus. Oke, ini lengkap sekali. Lengkap sekali. Komplit banget. Iya, lengkap sekali. Anak mengalami stres, anak mengalami broken home, tempat tidur kurang nyaman. Wah, mantap banget nih ya. Jawabannya mantap sekali. Betul kan ya kakak Nanik ya? Betul banget kak. Mantap nih. Kakak Lani, thank you banget nih sudah menjawab ya sayangku ya. Oke nih, Besti, kita sudah di penghujung acara ya ternyata ya. Thank you banget buat bunda-bunda nih semuanya yang sudah ngobrol-ngobrol di sini gitu ya. Kakak Nani juga, terima kasih banget sudah ngasih informasi yang sangat insightful di sini ya sayang ya. Sama-sama Kak Inka. Nah, buat bunda-bunda nih nanti bisa DM aja ke Instagram kita untuk klaim hadiahnya ya bunda ya. Tadi Mami Meira sama Kakak Lani ya, boleh diklaim-klaim aja ke DM kita ya, say. Oke ya, buat kakak sayang semuanya, nih bunda-bunda juga ya, yang mau kepo-kepo nih sama Instagramnya kakak Nanik boleh ya. Nanti bisa dilihat aja di @psikologi_rasa ya, boleh sambil di chat-chat juga nih kakak Naniknya ya. Iya, boleh. Langsung DM kakak Nanik. Boleh ya kakak Nanik ya. Boleh banget, karena kita juga ada layanan konseling buat teman-teman yang membutuhkan. Wah, mantap banget nih kakak Nani. Boleh nih mami-mami nih ya. Bisa langsung DM ke IG-nya kakak Nani ya. Terima kasih banget ya buat semuanya yang sudah menonton live-nya kita di sini siang-siang ini ya, lagi weekend ya. Siang-siang sudah nyempet nonton live-nya kita di sini ya. Jangan lupa tetap stay tune di Instagram kita juga ya. Dan juga mungkin kita akan ada bincang-bincang selanjutnya ya. Tungguin ya, di push notification-nya dinyalain. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang ya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Dadah, mami semuanya. Terima kasih kakak Nani. Thank you juga Kak Inka dan Distripi. Assalamualaikum. Salam. Dadah.